Oke, selamat malam untuk kita. Dan malam ini kita akan melanjutkan kelas Tesalonika. Ya, kita akan melanjutkan kelas Tesalonika dan kita akan bahas pada malam hari untuk pasal 3. Ya, mudah-mudahan selesai semua. Saya akan berusaha untuk menyelesaikan pasal 3 pada malam hari ini. Dan sekali lagi, bagi kita yang belum absen, silakan absen semua supaya setelah ini kita akan mengikuti kelas dengan baik ya. Jangan sampai terlambat juga ya, karena ini banyak sekali yang suka-suka terlambat di kelas ini ya. Oke, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu untuk memulai kelas kita di malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh bersyukur. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami belajar firman Tuhan dalam kelas eksegesis Tesalonika. Tuhan pimpin kami agar kami bisa mengikuti kelas ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi ini pasal 3, ini ada 13 ayat ya. Kita akan bahas 13 ayat dan saya bagi dalam beberapa bagian. Saya langsung mulai. Bagian yang pertama itu ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, yaitu pengutusan Timotius sebagai bentuk kepedulian pelayanan Paulus. Kita sudah bahas berkali-kali bahwa Paulus bertemu dengan jemaat Tesalonika dalam waktu yang sangat-sangat singkat. Sebab itu dia sangat rindu kepada jemaat Tesalonika dan ingin terus mengajar jemaat ini. Jemaat ini masih baru dan bertumbuh dalam penganiayaan. Nah, dan sebagai satu bukti bahwa Paulus sangat peduli dengan penelayanan di Tesalonika adalah ketika dia mengirim Timotius untuk meminta kabar, mencari tahu kabar tentang jemaat. Bagaimana pertumbuhan jemaat di sana di masa penganiayaan dan jika mereka harus ditinggal oleh Paulus dalam waktu yang sangat singkat pertemuan mereka. Kita mulai ayat 1. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Ya memang akhirnya Paulus pergi menyingkir sampai ke Athena, bahkan dia Korintus dan seterusnya. Dan ayat 1 dikatakan bahwa dia tidak tahan, kami tidak dapat tahan lagi karena kami mengambil keputusan. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Tidak dapat tahan lagi. Dari kata stegontes, eudokesamen, ya. To think well of, berpikiran dengan baik. Akhirnya artinya apa? Pikiran Paulus benar-benar sangat peduli sehingga dia tidak tenang dengan jemaat Tesalonika seperti itu. Jadi bisa mengacu kepada sikap kepedulian Paulus dan khawatir Paulus karena harus meninggalkan jemaat tersebut. Padahal baru bertemu dan bahkan meninggalkan dalam kondisi penganiayaan. Kalau kita nanti baca di dalam ayatnya yang kelima katanya. Karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Dan itu tercatat kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasalnya yang ke-17. Kisah Rasul pasalnya yang ke-17. Dari ayatnya yang ke-10 sampai dengan 15, katanya orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Jadi seperti itu. Jadi Paulus dari Tesalonika dia menyingkir pergi ke Athena, Yunani. Kata leipo, pakai di situ kata-kata leipo. Jadi mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri, sebenarnya kata-kata leipo. Biasanya digunakan untuk apa? Yang pertama, seorang anak yang meninggalkan orang tuanya
Dan ya mungkin ini masih ada kaitannya dengan metafora orang tua yang lain seperti yang sudah dibahas dalam pasalnya yang kedua kemarin, seperti seorang bapak, seorang ibu, dan seterusnya. Atau ini juga bisa mengacu kepada apa? Kematian dari pasangan seorang kata yang dipakai untuk itu. Jadi Anda bisa buka dalam Efesus 5 ayat yang ke-31 dan Markus 12 ayat yang ke-19 gitu. Jadi artinya apa? Jadi tinggal di Athena seorang diri mengisyaratkan beratnya perpisahan antara Paulus dengan jemaat Tesalonika dan mengakibatkan penyingkiran ke Athena seorang diri. Jadi dan Athena ini adalah kota yang sangat penting. Athena adalah pusat intelektual dunia Helenistik Yunani. Dan Paulus memiliki masalah mata pada waktu di sana dan sangatlah sulit baginya untuk hidup sendirian memang, terutama di lingkaran orang asing seperti di Athena. Dan kita bisa baca itu dalam 2 Korintus 12 ayat yang ke-7, coba kita buka. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan. 2 Korintus, sorry. 2 Korintus pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-7. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan luar biasa itu, dan aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk mengocok aku supaya aku jangan meninggikan diri. Sakit kelihatannya. Dan sangatlah sulit baginya untuk hidup sendirian, gitu ya. Jadi itu kenapa kami tidak dapat tahan lagi, dan akhirnya Paulus menyingkir ke Athena karena penganiayaan itu. Ayat yang ke-12, lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, supaya menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang iman. Jadi akhirnya Paulus mengirim Timotius untuk apa? Melayani jemaat Tesalonika dan tentu mencari tahu kabar. Jadi merupakan tindakan dari rasa khawatir Paulus adalah apa? Mengirim Timotius itu. Gitu. Jadi tindakan dari Paulus khawatir, bukti bahwa dia peduli dengan jemaat itu adalah dia segera mengirim Timotius. Dan ini merupakan satu tindakan yang sangat harus diteladani oleh setiap hamba Tuhan. Ya, kadang kita bisa terpisah dengan orang-orang yang pernah kita injili, tapi bagaimana kita harus berdoa, berusaha bahwa orang-orang tersebut harus tetap dilayani. Itu bukti kepedulian kita. Kadang karena peduli itu tidak harus dengan materi, tapi peduli yang paling penting kepada jiwa yang kita menangkan adalah dengan bagaimana caranya supaya mereka tetap mendengar kebenaran. Lalu kami mengirim Timotius, tindakan untuk mengobati rasa khawatir dan untuk bisa memastikan bagaimana keadaan jemaat Tesalonika. Ini merupakan bukti bahwa Paulus peduli dengan pelayanan yang ada. Saudara yang bekerja, katanya, Timotius itu apa? Saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus. Jadi Timotius di sini disebut sebagai saudara yang bekerja dengan kami. Memang Paulus sering pakai varian-varian tertentu tergantung konteks. Ketika dia bicara kepada rekan-rekan pelayanan seperti Timotius, Titus, dan seterusnya. Dan tentu kita tahu bahwa Timotius merupakan anak Paulus di dalam iman kalau kita baca dalam 1 Timotius 1 yang kedua. Tetapi karena ini misi, maka Paulus menekankan masalah mitra. Tentang mitra, bagaimana bekerja sama di dalam pelayanan yang ada. Kalau kita baca dalam 2 Korintus 1 ayat 1. 2 Korintus 1 ayat 1. Dari Paulus yang oleh kehendak Allah menjadi Rasul Yesus Kristus, dari Timotius saudara kita, kepada jemaat Allah di Korintus dengan semua orang kudus seluruh Akaya. Jadi Paulus kadang memberikan penekanan-penekanan yang berbeda ketika dia bicara kepada orang-orang yang terlibat pelayanan dengan dia. Ada saatnya dia harus melihat itu dari sisi keluarga dekat, tapi ada saat juga bicara kepada saudara seiman sebagai kerabat dalam pelayanan dan seterusnya. Sebagai apa? Saudara yang bekerja di situ. Ton Adel von Humon, saudara kami. Dan dia disebut sebagai apa lagi? Jadi Timotius dijabarkan dalam 3 hal di sini.
Dia disebut sebagai ton adelphon, saudara kami. Kemudian disebut sebagai diakon tauteo, atau pelayan Allah. Dan yang terakhir disebut sebagai sunergon, yang bekerja sama dengan kami. Sunergo itu sinergi. Akhirnya kalau kita kenal kata sekarang sinergi. Dari kata sunergon, bekerja bersama-sama dengan. Dan apa tugas Timotius? Ayat itu jelaskan bahwa dia memberitakan kabar baik. Tau evangelion tau Kristou, eistos terixai, humaskai paraklesai, humas perites pistes humon. Jadi dia memberitakan yang pertama adalah apa? Yang pertama adalah kabar baik. Tau evangelion tau Kristou. Kabar baik tentang Kristus. Keselamatan adalah poin utama dalam Kristenan. Jadi harus selalu diingatkan. Artinya apa? Jadi walaupun jemaat Tesalonika sudah diajarkan keselamatan, tetapi itu harus terus-menerus diingatkan. Karena ini yang paling penting. Gereja yang baik, gereja yang alkitabiah, salah satu cirinya adalah ketika dia tak henti-hentinya. Dia ada jemu-jemunya bicara tentang keselamatan kepada Tuhan. Itu gereja yang benar. Dan ya, kita jangan bosan dengar tentang keselamatan. Nggak boleh bosan. Karena itu hal yang paling penting. Sentra dalam pengajaran Kristen. Dan yang sudah diselamatkan, kita akan terus diingatkan bahwa keselamatan itu penting. Yang belum diselamatkan, dengan harapan dia bisa menerima berita keselamatan itu. Oleh sebab itu, kenapa? Berita keselamatan, kabar baik tentang Kristus. Tau evangelio, tau Kristus. Harus terus diberitakan. Ini yang kedua, adalah Timotius akan apa? Menguatkan kalian. Sterixai. Humas. Jadi kondisi penganiayaan adalah saat dimana setiap orang perlu dihibur dan dinasihati supaya tidak salah bertindak. Apalagi kalau jemaat Tesalonika menganggap Paulus bukan sekedar pemberita tetapi juga sebagai orang tua rohani mereka. Maka ketika ditinggal oleh orang tua, mereka merasa kehilangan dan perlu dihibur. Apalagi di masa-masa penganiayaan. Yang ketiga apa? Menasihatkan iman kalian. Paraklesai, dari menasihatkan dari kata paraklesai, paraklesis. Ini kata-kata yang sering kita buka dalam ayat ini. Jemaat yang baru dan yang penganiayaan harus tetap dinasihati supaya tetap berjuang dalam iman yang benar. Kadang penganiayaan bisa mengubah seseorang kalau tidak dikuatkan dan tidak dinasihati. Oleh sebab itu Paulus mengirim Timotius ke sana untuk melakukan 3 hal penting. Dan ini harus dilakukan oleh setiap hamba Tuhan. Yang paling utama adalah mengingatkan kembali kabar keselamatan. Doktrin keselamatan yang penting. Menguatkan iman mereka. Menasihati iman mereka supaya terus bertumbuh. Dan tidak goyah sampai kedatangan Kristus yang kedua kali atau sampai Tuhan menjemput mereka. Dan itu yang harus kita lakukan dalam pelayanan kita sebagai orang-orang yang nanti akan diutus. Mungkin kita nggak tahu ya. Mungkin ada salah satu dari Anda nanti akan punya pengalaman menginjil tetapi tidak akan berdiam diri di tempat di mana ada orang-orang yang kita injili. Mungkin Anda harus berpindah tempat, pergi kota lain. Di situ Anda harus berpikir, berdoa untuk orang-orang yang sudah Anda injili walaupun sudah tempat yang berbeda. Caranya apa? Yaitu banyak cara kita berdoa atau ajak orang lain bisa melayani di situ. Pelihara mereka dengan kebenaran firman Tuhan. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus pada jemaat yang ada di Tesalonika. Mengirim Timotius ke sana. Ayatnya yang ketiga, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Karena kesusahan-kesusahan ini yaitu. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Jadi kesimpulan dari tugas Timotius artinya targetnya adalah apa? Supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Sebenarnya kalau secara literal itu dikatakan supaya jangan ada yang berpindah, bergerak, bergoyang oleh penderitaan ini. Jadi iman yang berpindah, iman yang goyang itu bahaya. Bisa sampai bisa mempunyai potensi untuk berubah. Sebab itu dengan adanya nasihat-nasihat dari orang yang dikirim oleh Paulus,
Paulus ingin supaya jemaat Tesalonika tetap pada pendirian mereka. Apalagi di masa susah katanya, karena kesusahan-kesusahan. Gitu. Jadi goyang iman itu dari kata sainestai, goyang. Itu bisa mengandung arti menggoyang-goyangkan ekor, memperdayakan atau menyanjung. Itu bisa dari diri sendiri atau dari aspek luar. Ini mungkin berhubungan dengan pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 ayat 5. Jadi untuk mencegah mereka tertarik oleh orang-orang Yahudi yang mungkin memanfaatkan peluang yang terbuka akibat penganiayaan jemaat di Tesalonika untuk mencoba membujuk mereka agar meninggalkan iman. Goyang iman, sinesestai mungkin tetap mengandung sebagian dari arti aslinya menggoyang-goyangkan ekor, itu pengertian asli. Dan karena itu berarti memperdayakan atau menyanjung. Jangan sampai mereka tersanjung, kemudian akhirnya iman mereka menjadi goyang. Ya. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan dengan kata meta untuk itu. Ya, penderitaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup orang Kristen. Kalau kita baca dalam Yohanes 16 ayat 33, Kisah Rasul 14 ayat 22. Perhatikan kata kita di situ, Paulus yang telah mengalami penderitaan melebihi yang lain. Di sini bergabung dengan orang-orang percaya lain dalam penderitaan mereka. Itu jelas ya. Coba kita buka dalam Yohanes 16. Ayatnya yang ke-33. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu katakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Jadi Tuhan bilang, dalam dunia kita akan menderita penganiayaan. Karena begini, orang yang sudah lahir baru, dia akan masuk kepada satu habit, kebiasaan yang baru. Dan mungkin ada penganiayaan yang memang secara nature itu terjadi. Ada hal-hal yang tidak bisa lagi dilakukan oleh orang-orang yang sudah diselamatkan. Berkaitan dengan kehidupan lama dia. Kebiasaan-kebiasaan yang salah. Dan itu bisa masuk dalam kategori penganiayaan. Coba kita buka dalam Kisah Rasul pasal 14. Kisah Rasul pasal 14. Ayat 22. Kisah Rasul 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasehati mereka supaya mereka bertekun dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak samsara. Jadi dunia karena kita hidup di tengah-tengah orang yang tidak beriman dan kita hidup dalam kebiasaan yang tidak sama lagi dengan kebiasaan dunia pada umumnya, keinginan dunia pada umumnya. Maka penganiayaan akan muncul dengan sendirinya. Tidak harus dengan pedang, tidak harus. Ya, pedang mungkin bisa saja. Tapi kadang dari apa yang terjadi setelah kita percaya itu akan membawa kehidupan kita kepada satu kebiasaan yang baru. Iman yang benar akan bertekun. Artinya ketika kita teraniaya kita akan bertekun dalam iman. Melihat bahwa apa yang terjadi itu bukanlah hal yang menakutkan, tetapi ini bisa membawa kita kepada ketekunan dan rasa bergantung kepada Tuhan itu semakin besar. Bagi kita lihat Galatia 6 ayat yang ke-9. Galatia 6 ayat yang ke-9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Selama itu masih ada selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik pada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman. Bertekun sambil berbuat baik. Itu ayatnya yang ketiga, bahwa apa goalnya, apa tujuan, supaya jangan ada orang yang goyang imannya. Kemudian ayat yang keempat, sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan, dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi.
Jadi sebab juga kami bersama-sama dengan kamu telah kami katakan. Ini imperfect. Yang berarti tindakan yang berulang di masa lalu. Artinya sudah diingat-ingatkan. Paulus pasti telah memperingatkan mereka beberapa kali tentang penganiayaan dan penderitaan yang terkait dengan Injil. Dan itu Paulus juga pernah bicara dalam kitab Filipi. Coba kita lihat Filipi 1 ayat 29. Dikatakan bahwa sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga apa? Menderita untuk dia. Itu. Jadi artinya apa yang terjadi sekarang itu sudah pernah disampaikan. Bahkan dalam banyak jemaat Paulus mengulang-ulang tema ini bahwa penderitaan adalah bagian dari kehidupan orang percaya. Kemudian ayatnya yang kelima, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia, supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Jadi, coba kita perhatikan ayat 5 ini. Paulus berkata, itulah sebabnya maka aku, karena aku tidak tahan lagi telah mengirim dia. Ini penegasan yang sudah dibangun dari ayat yang pertama katanya. Supaya aku tahu tentang iman. Tugas seorang gembala dan pengajar adalah mengetahui iman dan pertumbuhan rohani jemaat. Itu penting. Kita harus melihat, memahami dengan baik bagaimana jemaat ini apakah benar-benar bertumbuh atau tidak. Apa yang menjadi kebutuhan dia untuk saat itu. Apa yang menjadi kendala dalam pertumbuhan rohani jemaat masing-masing. Ini bukanlah tugas yang ini bukanlah tugas yang mudah. Tapi ini adalah tugas yang bisa dilakukan kalau kita sangat serius memperhatikan jemaat. Ya, kita berjuang untuk membangun sebuah jemaat itu adalah hal yang luar biasa. Menginjil PA dan seterusnya. Tapi setelah itu bukan berarti tugas kita selesai. Kita punya tugas yang lain yang sama pentingnya. Ketika kita pertama kali bicara tentang kebenaran kepada orang-orang itu, yaitu apa? Yaitu adalah ketika kita berusaha memelihara iman-iman. Orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang sudah kita perjuangkan, yang kita terus doakan. Kita harus tahu perkembangan iman mereka. Anak muda, kita tahu dalam kehidupan anak muda, ya kadangkala masih suka terombang-ambing. Kita harus melihat kebutuhan-kebutuhan itu. Orang tua juga bukan berarti tidak bisa lemah iman dan seterusnya. Dan kita harus mengetahui itu. Sehingga ya, tugas gembala sebagai penggembala jemaat yang ada terlaksana dengan setepat-tepatnya dan sebaik-baiknya. Ya bagaimana mungkin kalau misalnya ada jemaat yang sudah lemah iman kemudian kita biarkan. Ya minimal kita doakan, kemudian kita kuatkan, kita ajar terus dengan kebenaran, yakinkan bahwa keputusan untuk menjadi orang benar itu adalah keputusan yang terbaik di dunia ini. Karena bagaimanapun juga ketika orang ikut kebenaran, ambil keputusan untuk ikut kebenaran, ya banyak hal yang akan diambil. Dia akan ditekan dari sisi manapun. Dari orang-orang yang tidak mau tahu tentang kebenaran. Dan di situ tugas kita. Mungkin dalam perjalanan waktu, orang-orang tersebut bisa mengalami tantangan-tantangan yang memang kita perlu melibatkan diri dalamnya supaya mereka apa? Terus bertumbuh. Jadi mengetahui iman jemaat. Artinya jemaat ini mundur jalan di tempat atau maju. Paulus pernah bicara kepada orang-orang Ibrani yang percaya. Kalau ditinjau dari sudut waktu seharusnya kamu sudah jadi pengajar. Tetapi sekarang harus minum susu. Karena Paulus melihat. Dia memperhatikan pertumbuhan iman orang. Kita sebagai pengajar, gembala, penginjil. Juga harus melakukan hal yang sama. Karena itu adalah tugas kita. Kemudian di situ Paulus juga berkata, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda. Di situ bisa diterjemahkan sebagai jangan sampai dengan cara tertentu si penggoda menggoda kalian. Jangan sampai iblis punya lubang, artinya
biasanya dalam masa susah, dalam masa itu iblis memanfaatkan saat-saat itu untuk apa? Menolong dengan cara menipu. Ya kan? Menipu, memperdaya. Kemudian akhirnya menghasilkan kehidupan yang tidak lagi bertumbuh tetapi jalan di tempat atau bahkan mundur ke belakang. Itu bahaya. Dan iblis sangat lihai untuk mengecoh para lawannya, orang-orang percaya. Kita harus berhati-hati. Jangan sampai katanya iblis punya lubang untuk menghancurkan hidup kita. Suatu kekuatan jahat, iblis. Kopei razon di situ. Sedang aktif di dunia ini dan dunia kita dan dalam kehidupan kita. Kalau kita baca 1 Tesalonika 2 ayat 18, kata Yunani ini terjemahkan sebagai mencoba, dicobai, peirazo, yang berkonotasi menggoda dengan pandangan ke arah hancur, kebalikan persetujuan. Jadi iblis berusaha melakukan apapun untuk menghancurkan kehidupan orang percaya. Membawa sebanyak mungkin orang untuk keluar dari jalur Tuhan. Itu adalah misi iblis dari awal. Dia berontak pada Tuhan. Nah, ada dua istilah Yunani yang memiliki pengertian menguji seseorang untuk tujuan tertentu. Yang pertama, dokimaso. Kata dokimaso atau dokimion. Atau dokimasia. Istilah ini adalah istilah metalurgi untuk menguji keaslian sesuatu ya. Penggambaran dari seorang oleh api. Api ini memunculkan logam yang sesungguhnya, jadi menguji untuk memurnikan. Proses alamiah ini menjadi suatu ungkapan yang kuat bagi Allah atau manusia yang menguji orang lain. Istilah ini digunakan hanya dalam pengertian positif dan pengujian suatu pandangan kepada penerima. Jadi, menguji untuk menjadi orang yang murni. Itu banyakkan kata dokimaso ini dipakai. Kata ini digunakan dalam PB untuk menguji apa? Pernah dalam Lukas 14 ayat 19, lembu jantan. Untuk menguji diri kita sendiri. 1 Korintus 11 ayat 28. Menguji iman kita. Yakobus 1 ayat 3. Bahkan Allah. Ibrani 3 ayat 9. Hasil dari pengujian ini diasumsikan akan positif. Hasilnya akan positif. Roma 1 ayat 28. Coba kita lihat Roma 1 ayat 28. Roma pasal 1 ayat 28 firman Tuhan. Dan karena mereka tidak merasa perlu untuk mengakui Allah, maka mereka menyerahkan mereka kepada pikiran-pikiran terkutuk. Sehingga mereka melakukan apa yang tidak pantas. Kemudian Roma 14 ayat 22. Roma 14 ayat 22. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Dianggapnya baik untuk dilakukan. Oleh karena itu, istilah ini membawa pengertian mengenai seorang yang telah diuji dan terbukti. Terbukti apa? Bernilai tinggi, baik, asli, berharga, dan terhormat. Yang kedua, itu peirazo. Erasmus dipakai dalam ayat ini. Istilahnya memiliki konotasi ujian untuk maksud mencari kesalahan atau penolakan, lebih pada pemakaian yang negatif. Ya. Ini sering digunakan dalam kaitannya pencobaan Yesus padang gurun. Kata ini membawa pengertian menjebak Yesus. Kalau kita baca dalam Matius 4 ayat 1 dan seterusnya. Kemudian istilah peirazo, digunakan sebagai gelar dari setan dalam Matius 4 ayat 3. Coba kita buka Matius 4 ayat yang ketiga. Matius pasal yang keempat. Ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Nah, kemudian 1 Tesalonika 3 ayat 5 nanti Anda bisa buka di sana. Kata ini juga digunakan oleh Tuhan Yesus untuk apa? Kata bahwa tidak mencobai Allah ya, Matius 4 itu jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu di situ. Ini juga menyatakan supaya melakukan sesuatu yang telah gagal. Kata ini digunakan dalam hubungan dengan godaan dan pencobaan bagi orang-orang percaya. Anda bisa buka ayat-ayat ini nanti di rumah. 1 Korintus 7 ayat 5,
10 ayat 9, ayat 13, Galatia 6 ayat 1, 1 Tesalonika 3 ayat 5, Ibrani 2 ayat 18, Yakobus 1 ayat 2, dan seterusnya. Kita tidak bisa buka semua ayat yang terlalu lama. Tuhan mengizinkan 3 musuh umat manusia itu, dunia, daging, dan iblis, untuk mewujudkan dalam waktu dan tempat tertentu, yaitu jelas. Dunia menjadi musuh kita, daging, manusia lama kita adalah musuh kita, dan iblis juga adalah musuh kita. Kemudian dalam ayat itu dikatakan, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ini mungkin berhubungan dengan 1 Tesalonika 2 ayat 1. Kita baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 1. 1 Tesalonika 2. Satu, kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami pun di antara kamu tidaklah sia-sia. Artinya apa? Ini bicara kepada hasil. Ini mungkin berhubungan dengan itu ya. Apakah sia-sia ini berhubungan dengan pertobatan pribadi mereka atau dengan hasil pelayanan dalam jemaat Tesalonika. Dan Paulus banyak sekali menggunakan kata sia-sia ini. Atau tak berubah. Dan menggabungkan 3 kata yang berbeda. Eike, kenos, dan matalos. Untuk kata yang bisa diterjemahkan dengan sia-sia atau tak berubah. Misalnya untuk kata eike, Roma 13 ayat 4. Roma pasalnya yang ke-13. Begitu lihat Roma 13. Ayat 4. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia. Karena tidak percuma pemerintah, menyandang pedang pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Percuma, kata percuma di situ kata sia-sia yang terjemahkan oleh LAI. Kemudian ada kata kenos, bagi kita lihat dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 10. 1 Korintus 15 ayat 10. Tapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Itu kata kenos di sini. Yang terakhir ada kata matalos. 1 Korintus 3 ayat 20. Ayat yang lain Anda bisa buka saja di rumah ya. Sambil lihat dalam bahasa asli juga bisa. 1 Korintus 3 ayat 20. Dan di tempat lain Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sungguh semuanya sia-sia belaka. Jadi kata sia-sia di situ dari kata matalos. Kemudian ada makan kata kenos ya, bukan kenos. Dan kata eike, percuma atau sia-sia. Tak berbuah. Paulus tahu bahwa kuasa Injil berasal dari aktivitas ilahi, tetapi ia juga tahu bahwa pilihan manusia mempengaruhi hasil aktivitas. Jadi artinya Tuhan membawa keselamatan kepada manusia. Itu ada kaitan dengan kedaulatan Tuhan. Tetapi manusia diberikan kehendak bebas untuk menerima atau tidak menerima itu. Itu yang jelas. Kemudian kita lihat pada bagian yang kedua. Bagian pertama tadi adalah bukti Paulus peduli dengan pelayanan jemaat Tesalonika adalah dia mengirim Timotius. Kemudian bagian yang kedua ayat 6 sampai dengan ayat 8 adalah kabar yang dibawa Timotius. Kita mulai ayat 6. Ayat 6 firman Tuhan berkata, tapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Akhirnya, apa kabar yang dibawa oleh Timotius? Dari ayat 6 sampai dengan ayat 8. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu, ini menunjukkan kontras antara kekhawatiran Paulus sebelumnya dengan keyakinan serta menunjukkan bahwa Timotius baru saja tiba. Jadi kita bisa lihat dalam Kisah Rasul pasal 18. Kisah Rasul pasal 18 ayatnya yang kelima. Ketika Silas dan Timotius datang dari Makedonia, Paulus dengan sepenuhnya dapat memberitakan firman, di mana ia memberi kesaksian kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesus adalah Mesias. Kembali dari wilayah Makedonia, salah satu dari jemaat Timotius. Jadi apa? Membawa kabar yang menggembirakan. Evangelisamenon. Membawa kabar baik. Ini adalah satu-satunya penggunaan istilah Yunani dalam PB di mana tidak menunjuk kepada Injil Kristus. Jadi
Kabar baik artinya kabar dari jemaat itu baik-baik saja. Pesan tentang kondisi yang setia dari gereja itu adalah kabar baik bagi Paulus, dan Paulus sangat gembira. Kabar baik tentang apa? Imanmu. Ini mengacu kepada kesetiaan iman orang percaya. Pistin. Di mana hal yang paling dikhawatirkan oleh Paulus tadi yang kita sudah bahas di dalam ayat yang kelima, nanti juga dalam ayat yang ketujuh, bahwa dia sangat khawatir. Jangan sampai iman mereka goyang. Dan apalagi kasihmu, katanya, agape, kasih Allah, atau kasih karena mengenal Allah dan kebenarannya. Karena mereka tetap kendati menghadapi berbagai pencobaan yang tentu dapat menggoyahkan sikap iman mereka. Jadi mereka tetap dalam kasih Tuhan dan mengasihi Tuhan. Itulah kasih agape. Kasih karena mengenal kebenaran. Dan bahwa kamu selalu menaruh kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami. Seperti kami juga ingin berjumpa dengan kamu. Kenang-kenangan yang baik. Mention, remembers. Dari kata mneian di situ. Agaton, kata agaton, agaten atau agatos, ya baik. Paulus mempunyai kesaksian yang positif dari jemaat Tesalonika, dan hal ini menjadi salah satu poin mengapa jemaat Tesalonika mau menerima ajaran Paulus. Pemberita yang baik akan meninggalkan kesan yang baik. Selain pesan positif, selain pengajaran yang alkitabiah, salah satu kunci bagaimana akhirnya orang bisa menerima apa yang kita sampaikan adalah hidup kita, sikap kita, teladan kita. Kita tidak mungkin akan bisa meyakinkan orang kalau hidup kita tidak benar. Perkataan yang benar menghasilkan, kehidupan yang benar akan menghasilkan perkataan yang benar. Pengajaran yang benar akan menghasilkan kehidupan yang benar. Itu hal yang harus dibawa oleh setiap pemberita firman Tuhan, penginjil. Ya, kenapa anak-anak teologia setiap weekend harus pergi ke jemaat lokal untuk melayani? Disitulah mereka dididik secara langsung berhadapan dengan jemaat untuk menjadi seorang yang berkarakter. Seorang yang bisa diteladani. Agar katanya apa? Diingat baik. Kenang-kenangan baik. Itu. Dan itu yang terjadi kepada Paulus terhadap jemaat Tesalonika. Dan ingin berjumpa, untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu. Lagi perpisahan adalah hal yang sangat menyedihkan bagi sama orang percaya. Tapi ya, ketika mendengar bahwa jemaat Tesalonika baik, maka itu akan menjadi satu obat dari perpisahan yang terjadi. Ketika kita mendengar orang-orang yang kita layani itu bertumbuh, maka itu akan menjadi satu semangat bagi kita untuk terus memenangkan banyak jiwa. Itu jelas. Ayat yang ketujuh, maka kami juga saudara-saudara dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh iman. Ini adalah apa? Reaksi yang ditimbulkan oleh Paulus. Ketika dia mendengar berita yang dibawa oleh Timotius. Kesesakan dan kesukaran. Lipsei dan anake. Ini bukan hanya jemaat Tesalonika yang sedang teraniaya. Paulus juga dalam kondisi yang sama sebagai pemberita firman Tuhan. Kalau kita baca dalam Rasul 18, 1 Korintus 4, dia akan terus teraniaya. Wycliffe berkata bahwa nasib Paulus sendiri tidaklah bahagia, bahkan ketika dia menanti berita dari Makedonia sekalipun. Penganiayaan di Filipi, Tesalonika dan Berea diikuti oleh kesepian dan tanggapan acuh tak acuh di Athena. Kita baca dalam Kisah Rasul 17. Perlawanan yang gigih itu membuat dia sempat goyah sehingga harus memperoleh kepastian ilahi. Tidak heran bahwa dia berbicara tentang kesesakan. Tekanan yang membuat dirinya sesak dan kesukaran, penganiayaan yang melampaui batas kemampuan. Jadi Paulus manusia biasa, dia bergumul dengan apa yang terjadi dalam pelayanannya. Tapi bukan berarti dia menyerah. Bergumul itu hal yang manusiawi. Termasuk hamba Tuhan. Tetapi katanya apa? Menjadi terhibur. Parakletemen. Kata yang sering dipakai juga kaitan dengan paraklesis, penghibur. Paulus sering menggunakan istilah majemuk ini dengan apa? Dengan dan panggilan. Ini memiliki beberapa pengertian. Misalnya mendorong, mendesak, menguatkan. Atau dalam hal ini menghibur, benar-benar menghibur. Mendorong, mendesak, menguatkan itu memberikan penguatan, memberikan dorongan kepada orang-orang supaya tetap semangat. Kemudian hiburan, memberikan hiburan bukan hiburan entertainment, hiburan dalam pengertian dihiburkan dengan firman. Yang ketiga, kata ini juga bisa dipakai dalam kata benda, parakletos. Digunakan baik untuk pelayanan, pertolongan Roh Kudus, dan seterusnya. Jadi apa? Menjadi terhibur. Dan ketika kita mendengar bahwa orang-orang yang kita doakan, yang kita layani, pernah kita layani, mereka tetap semangat dalam kebenaran, maka itu menjadi satu
penghiburan bagi kita. Ayat 8, sekarang kami bawa hidup kembali asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Sekarang kami hidup kembali. Paulus sedang menggunakan bahasa metamorfos ya, metaforis ya, untuk mengekspresikan kelegaannya dari ketegangan karena kabar baik. Jadi hidup kembali bukan berarti sudah mati kemudian hidup, tidak. Kalau diterjemahkan secara literal, oleh sebab itu sekarang kami hidup. Jadi ada satu semangat ketika mendengar berita tentang jemaat Tesalonika yang sangat bersemangat juga dalam kebenaran. Asal saja katanya kamu berdiri di dalam Tuhan. Stekete enkurio. Inilah sebuah kalimat kondisional, asal. Yang menggabungkan kondisi, first class kondisional, dan third class kondisional. Sehingga menambah ketergantungan pada pernyataan Paulus. Ia berasumsi bahwa mereka akan berdiri teguh, tetapi dia tetap rindu untuk bertemu. Itu jelas. Teguh berdiri ini kaitannya dengan posisi kita dalam Kristus. Alkitab menyajikan keselamatan dalam pasangan kebenaran yang penuh dengan ketegangan. Artinya apa? Keselamatan adalah gratis, yaitu adalah hidup dalam Kristus. Namun sangat mahal, bersifat progresif. Terlihat pada pilihan gaya hidup kita. Keduanya benar. Ayat ini menekankan kebenaran pertama. Artinya ini bicara kepada berdiri kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan. Asal saja kamu berdiri. Artinya itu kan menjadi satu hadiah rohani yang benar-benar mahal ketika kita teguh mempertahankan. Kalau kita tidak teguh berdiri kepada iman kita, maka kita akan goyah dan banyak hal bisa berubah. Banyak orang-orang Calvinis banyak meragukan bahwa orang percaya bisa berubah. Kita berkata bahwa banyak sekali ayat dalam Alkitab yang mengindikasikan bahwa bisa terjadi itu. Oleh sebab itu, ayat-ayat seperti ini muncul. Asal saja kamu berdiri, asal saja kamu berteguh berpegang pada keyakinan imanmu yang semula, yang sempurna, dan seterusnya. Jadi, peringatan-peringatan itu ada supaya jangan terjadi. Nah, kita sampai kepada bagian yang ketiga, ayat 9 sampai dengan ayat 13, ucapan syukur atas berita dari Timotius. Jadi sudah utus Timotius, dapat berita, dan akhirnya Paulus mengucap syukur. Ayat 9 dikatakan bahwa sebab ucapan syukur apakah yang dapat kami persembahkan kepada Allah atas segala sukacita yang kami peroleh karena kamu di hadapan Allah kita. Inilah pernyataan retoris ya, artinya Paulus bertanya tapi dia sudah tahu jawabannya seperti apa. Dan ini biasa dilakukan oleh Paulus. Coba kita lihat dalam Roma 3 ayat 5 dan 6. Pertanyaan retoris seperti ini. Roma pasalnya yang ketiga, ayat 5 dan ayat yang ke-6. Tetapi jika ketidakbenaran kita menunjukkan kebenaran Allah, apakah yang akan kita katakan? Tidak adil ke Allah? Aku berkata sebagai manusia, jika ia menampakkan murkanya, sekali-kali tidak. Jadi Paulus bertanya sekaligus dia menjawab pertanyaan. Itu namanya disebut sebagai pertanyaan retoris. Ayat 9 coba kita lihat. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Jadi seperti itu. Ayat 31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Oh, sama sekali tidak. Jadi itu adalah pertanyaan retoris. Anda bisa buka dalam Roma 6 ayat 1 dan seterusnya. Roma 7 ayat 7. Kitab Roma adalah kitab yang paling banyak Paulus pakai pertanyaan-pertanyaan retoris seperti itu. Jadi apa ucapan syukur Paulus itu? Dia sampaikan lewat doa. Yang pertama Paulus memulai dengan apa? Siang malam kami berdoa sungguh-sungguh. Siang malam nuktos kai hemeras. Malam siang adalah urutan waktu orang Yahudi. Ini mencerminkan kehidupan doa Paulus yang konstan terus-menerus. Nah, kita bisa baca dalam pasal 1 ayat 2, 2 ayat 12, 2 Timotius 1 ayat 3. Tiada henti-hentinya berdoa untuk kamu dan seterusnya. Kami berdoa sungguh-sungguh katanya. Adalah istilah emosional majemuk 3 kali lipat yang sangat kuat. Haper, perisou, huper. Gitu. Berdoa dengan sangat sungguh-sungguh. Paulus khawatir dan berdoa tentang jemaat baru ini. Dan dia berucap syukur bahwa berita yang kami dapat adalah berita yang penuh dengan sukacita. Coba kita buka 2 Korintus 11.
2 Korintus pasal 11 ayat 28. Dan dengan tidak menyebut banyak hal lain lagi, urusanku sehari-hari yaitu untuk memelihara semua jemaat. Nah ini, urusanku sehari-hari adalah untuk memelihara semua jemaat. Salah satunya caranya apa? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa. Supaya jemaat, orang-orang yang kita layani, terus bertumbuh dan tidak mundur dari pertempuran dan perjalanan rohani ini. Perjalanan iman. Kemudian apa katanya yang Paulus doakan sungguh-sungguh? Yang pertama supaya kita bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada iman. Ini hebat doa Paulus. Berita yang dibawa Timotius sanggup menghapus kekhawatiran Paulus, tetapi tidak mengurangi kerinduannya untuk bertemu dengan mereka. Suatu keinginan yang didorong oleh ikatan emosional yang kuat dan oleh perlunya memperbaiki beberapa kekurangan dalam iman mereka. Tentu 3 minggu bukanlah waktu yang panjang dan Paulus tahu bahwa itu sangat kurang bagi orang yang akan terus berjuang dalam imannya. Bagi Paulus, kerinduan untuk bertemu kembali dengan jemaat Tesalonika bukan hanya sekedar bertemu pelipur lara, tapi ada tujuan rohani untuk ingin terus memperkuat iman jemaat tersebut. Menambahkan, dia bilang itu menambahkan apa yang masih kurang, dari kata-kata riso, menyempurnakan. Artinya menyesuaikan sesuatu agar dapat dipakai dengan tepat dan dengan sepenuhnya. Hal ini dikarenakan apa? Sekali lagi, singkatnya Paulus. Waktu Paulus di Tesalonika akibat penganiayaan. Utley berkata dalam tafsirannya, mereka telah bertindak dengan baik tetapi mereka belum matang dalam pemahaman mereka. Betul, karena banyak hal belum dibicarakan. Karena belajar Tuhan, memahami Tuhan itu seumur hidup. Sebagaimana ditujukan dengan kesalahpahaman mereka tentang kedatangan kedua, itu ada masalah nanti yang cara. Mereka sangat bersedih pada orang-orang yang sudah meninggal duluan dan seterusnya. Inilah penggunaan iman sebagai doktrin. Yang kedua, penekanan berulang pada gaya hidup. Apa yang kurang mungkin memiliki aspek etika ya. Paulus sering menggunakan istilah iman, pistis dalam surat-surat ini, terutama pada konteks ini. Kemudian yang kedua, kiranya dia, katanya Allah Bapa kita dan Yesus Tuhan kita membukakan kami jalan kepadamu. Jadi, yang kedua. Paulus menunjukkan betapa bergantungnya setiap rencana pelayanan kepada Tuhan. Itu yang penting. Pelayanan kita, pelayanan Alkitabiah adalah pelayanan yang benar-benar bergantung kepada Tuhan. Kita tidak bisa menjalani semua itu dengan kekuatan kita sendiri. Bergantung kepada Tuhan sepenuhnya supaya Tuhan akan menunjukkan jalan-jalan yang terbaik dalam setiap pelayanan kita. Bagaimana kita bertindak berhati-hati, pakai hikmat untuk melayani. Karena apalagi kita orang muda akan melayani orang-orang yang mungkin jauh lebih tua dari kita. Bergantung kepada Tuhan dalam melayani. Walaupun dari hati yang paling dalam Paulus sangat ingin bertemu dengan jemaat Tesalonika. Tetapi semua rencana Paulus diserahkan kepada apa? Kehendak Tuhan. Kiranya, kata kiranya di situ mengisyaratkan sebuah permintaan yang bergantung kepada kedaulatan Tuhan. Semoga kiranya jika Tuhan berkehendak, itu doa yang benar. Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus kita. Ini bicara kepada kesetaraan ilahi antara Bapa dengan Kristus. Ini adalah tempat Paulus memanjatkan doa. Paulus bergumul erat dengan Allah sebagai penerima doa dan sebagai subjek bersama dari kata kerja membukakan di situ. Yang bentuk tunggalnya kateutinai, mempersatukan subjek Allah dan Bapa kita dengan Yesus Tuhan kita secara sangat erat. Jadi itu doa. Kemudian yang ketiga adalah dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah, berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang sama seperti kami juga mengasihi kamu. Inilah tujuan hidup. Jadi apa artinya apa? Ini tujuan hidup bagi orang yang Kristen yang penuh dengan kasih, mengasihi sesama manusia. Kasih yang pertama adalah ketika kita menyelamatkan mereka. Tuhan mengasihi, kita kasih tahu pada orang-orang bahwa Tuhan mengasihi kita semua dengan menyediakan jalan keselamatan. Itulah yang perlu kita berikan kepada orang. Karena Tuhan mengasihi kita, maka kita juga harus mengasihi orang. Coba kita buka dalam Yohanes 3:16 ayat yang sering kita buka. 1 Yohanes 4 ayat 10. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-10. Inilah kasih itu. Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi
Allah yang telah mengasihi kita, yang telah mengutus anaknya sebagai apa? Namanya dosa. Jadi siapa yang lebih dulu mengasihi? Tuhan atau kita? Tuhan tentu. Buktinya adalah ketika dia memberikan jalan keselamatan. Ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Dan sekarang kita harus mengasihi. Maka saatnya kita menyerukan kasih Tuhan kepada setiap orang yang belum diselamatkan. 1 Yohanes 4 ayat 7. Gitu. Saudara-saudaraku yang kasih, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi itu penting. Lahir dari Allah dan mengenal Allah. Itu bukti orang yang sudah diselamatkan. Anda bisa baca ayat 8 juga. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Seterusnya. Filipi ayat 1:9 juga bicara tentang kasih. Kasih memiliki kemampuan untuk bertumbuh tanpa batas. Kasihi bertumbuh dalam intensitas terhadap seorang dan meluas dengan merangkul orang lain. Kasih Kristen pertama-tama terarah kepada sesama orang percaya, jelas ya. Dan kemudian menjangkau keluar bagaikan kasih Allah terhadap semua orang. Kasih semacam ini hanya dapat dihasilkan oleh roh ya, kita yang sudah diselamatkan. Kasih Kristen lebih daripada sekedar emosi atau rasa hangat, tapi merupakan keinginan agar orang lain membuka diri dan memiliki kesejahteraan menyeluruh. Sama seperti kami, kasih Allah telah tercermin dari ucapan dan perilaku yang baik dari Rasul Paulus. Itu. Kemudian apa? Berlimpah katanya. Paulus sering menggunakan istilah ini. Kebenaran Allah semakin melimpah. Banyak sekali ya. Anda bisa baca-baca istilah ini dalam Roma 3 ayat 7. Bahwa kebenaran Allah semakin melimpah bagi kemuliaannya. Kemudian Roma 5 ayat 15. Kasih karunia Allah dan karunia-Nya dilimpahkannya atas semua orang. Roma 15 ayat 13. Orang-orang percaya berlimpah dalam pengharapan. Kemudian orang-orang percaya tidak dihargai Allah karena makan atau tidak makan tertentu. Orang percaya berlimpah dalam membangun jemaat 1 Korintus 14 ayat 12. Orang percaya berlimpah dalam pekerjaan Tuhan 1 Korintus 19 ayat 58. Orang percaya berbagi secara kelimpahan dalam penderitaan, Kristen berlimpah dalam penghiburan 2 Korintus 1 ayat 5. Pelayanan kebenaran berlimpah dalam kemuliaan 2 Korintus 3 ayat 9. Ucapan syukur orang percaya berlimpah bagi kemuliaan Allah 2 Korintus 4 ayat 15. Orang percaya berlimpah dalam sukacita 2 Korintus 8 ayat 2. Orang percaya berlimpah dalam segalanya, perkataan, pengetahuan, kesungguhan, seterusnya. 2 Korintus 8 ayat 7. Segala kasih karunia berlimpah bagi orang percaya 2 Korintus 9 ayat 8. Ucapan syukur orang percaya yang melimpah bagi Allah, itu banyak sekali sih. Kita bisa lihat 2 Korintus 9 ayat 12. Karena anugerah Allah berkelebihan, berlimpah pada orang percaya. Efesus 1 ayat 8. Kasih orang percaya berlimpah lebih lagi. Filipi 1 ayat 9. Keyakinan orang percaya dalam Paulus melimpah dalam Kristus. Filipi 1 ayat 26. Jadi itu ya, Anda bisa catat ayat itu jadi bahan perenungan. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tidak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangannya. Tuhan kita dengan semua orang kudusnya, ini doa yang keempat. Kiranya doa yang keempat adalah kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Kiranya dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus. Iman memotivasi seorang sangat melibatkan hati, itu jelas ya. Oleh sebab itu Paulus dengan sungguh berdoa supaya hati jemaat tetap kudus. Perhatikan hubungan di antara kasih dan kekudusan. Jika kasih merupakan hukum Kristen, maka kekudusan terutama diukur dengan kasih. Sifat mementingkan diri merusak kudusan, jelas. Perpecahan merusak kudusan. Salah satu prinsip utama dalam jemaat adalah kudusan secara individu dan kudus secara berjemaat. Jelas. Karena itu Paulus berdoa agar jemaat Tesalonika dapat hidup dalam kasih dan tak bercacat, kudus di hadapan Allah. Sampai kapan? Kapan waktunya? Itu waktu final, waktu kedatangan Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. Oke, nanti di pasal 4 kita akan bicara banyak tentang kedatangan Kristus, tentang parousia. Dan oke, kita sampai di sini dulu untuk kelas Tesalonika. Selamat malam semuanya. Tuhan Yesus memberkati dan Maranatha.